Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mustia. Saya berasal dari kelas PAI 2C dengan nomor NIM 2011074. Dan di sini saya akan menjelaskan yaitu terkait ilmu dan dengan amal. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan yaitu pengertian dari amal dan ilmu. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu apa itu arti ilmu dan amal? Mari saya jelaskan. Kata ilmu ini berasal dari bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu, yang artinya memperoleh hakikat ilmu, mengetahui, dan yakin. Selain ilmu, selain yakin, mengetahui hakikat ilmu, secara umum juga ada pengertian ilmu, yaitu sebuah kumpulan pengetahuan yang diatur secara rapi dan sistematis. Nah, yang kedua ada amal. Nah, di dalam pandangan Islam, amal itu adalah setiap amal soleh dan atau setiap perbuatan kebajikan yang diridhoi oleh Allah SWT. Sebenarnya amal itu ada dua pengertiannya, yaitu amal kebajikan dan amal keburukan. Nah, kalian tahu sendiri kan, amal kebajikan itu seperti apa dan amal keburukan itu seperti apa. Dan materi yang kedua yaitu beramal dengan ilmu. Nah, yang kita ketahui, beramal itu memiliki 3 dasar. Yang pertama itu pemikiran, yang kedua itu perasaan, dan yang ketiga itu pelaksanaan. Di dalam pemikiran, yang kita harus akui yaitu bahwa ajaran Islam bukan hanya persoalan rohani saja, tetapi juga persoalan politik dan pengurusan kehidupan. Yang harus kalian percaya itu seperti itu ya. Nah, yang kedua yaitu perasaan. Kita suka, kita senang, kita sedih, kita sedih dan semuanya kita harus tergantung kepada Allah SWT. Itu yang harus kita perjuangkan dan kita perkuat. Semua perasaan kita libatkan semuanya kepada Allah SWT. Nah, yang kedua yaitu pelaksanaan. Nah, dalam mempelajari suatu hal, kita juga harus mempraktekkan hal tersebut, bukan? Jangan cuma hanya materi tok, cuma materi, tapi tidak dilaksanakan. Itu sangatlah sia-sia. Nah, beramal tanpa berilmu sangat tidak rasional. Bagaikan kapal yang diombang-ambing, gelombang di tengah samudra luas, sementara keinginan untuk cepat mendarat sangatlah tinggi. Maka hanya mukjizat Allah lah yang paling berperan ketika itu. Begitu juga dalam kehidupan ini. Ibadah bukan hanya sekedar berdiri, ruku maupun sujud dalam sholat saja, namun setiap diri akan dituntut untuk melaksanakan apa sesungguhnya hikmah di balik perintah sholat itu. Kalau misalkan kita berpuasa, seperti saat ini kita puasa ya, kita tidak tahu manfaat. Kita hanya tahu puasa itu toh menahan dahaga. Kita nggak tahu manfaat dari semua yang ada pada bulan puasa, bulan Ramadan, apa yang harus dikerjakan pada bulan Ramadan, doa-doa yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan, dan kalian hanya menahan dahaga toh. Itu sangatlah sia-sia, dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, seperti kapal yang terombang-ambing, gelombang di tengah samudra luas, tetapi mempunyai keinginan cepat untuk sampai ke daratan sangatlah tinggi. Seperti itulah.
Yang ketiga yaitu hal-hal yang berfokus pada hubungan ilmu dan amal. Nah, hubungan ilmu dengan amal dapat difokuskan pada dua hal. Yang pertama, ilmu adalah pemimpin, sedangkan amal yaitu pembimbing. Amal perbuatan yaitu pembimbing. Dalam semua aspek kegiatan manusia harus disertai dengan ilmu yang pastinya, baik itu berupa amal ibadah maupun amal perbuatan lainnya. Contohnya misalkan kita sudah tahu bahwa puasa itu memiliki tujuan tertentu. Misalnya tujuannya untuk menambahkan pahala, untuk hal sebagainya. Kemudian tetapi kita tidak mengamalkan hal tersebut, maka sia-sialah ilmunya. Sedangkan apabila amal kita sudah mengamalkan hal tersebut, mengamalkan puasa, tetapi kita tidak tahu tujuan arahnya kemana, itu juga merupakan hal-hal yang sia-sia juga. Tidak ada faedahnya jika pohon sudah ditanam, tumbuh, kemudian tidak tumbuh buah, dan juga tidak memberikan manfaat kepada si penanamnya. Begitu juga kita harus mengamalkan ilmu, dan juga seperti itulah, kita harus mengamalkan ilmu yang kita punya agar memberikan manfaat untuk diri kita sendiri. Yang keempat yaitu hubungan ilmu dan amal. Sebenarnya pada dasarnya ilmu dengan amal itu satu. Amal tanpa ilmu bukanlah amal, dan ilmu tanpa amal bukanlah ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Ja'far al-Shariqah radhiyallahu an, Al-Quran juga mengatakan bahwa kalimat at-thayyibah, ilmu dan makrifah kepada Allah yang akan sampai kepadanya, sementara amal soleh tak ubahnya sebagai roket pendorong yang menghampirkan hal-hal tersebut kepada Allah SWT. Tentu saja tanpa ilmu tak ada yang akan dibawa oleh roket tersebut. Sementara tanpa amal, ilmu bersangkutan akan tetap berada pada landasan awal, tanpa pergerakan, tanpa peluncuran. Tentang mana yang terlebih dahulu harus diraih, yaitu ilmu atau amal, dapat dikatakan bahwa dengan ilmulah seseorang dapat melakukan amal. Dengan demikian, yang pertama yang diraih yaitu ilmu terlebih dahulu. Kita cari ilmu baru dengan cara mendapatkan ilmu, dengan cara apapun yang kita ketahui di dalam ilmu, kemudian kita amalkan ke perbuatan sehari-hari. Nah, yang kita ketahui juga, ilmu yang sesungguhnya adalah pemberian Allah SWT. Karena itu perlu syarat-syarat yang diperlukan. Syarat tersebut adalah ketakwaan. Dan ketakwaan merupakan jenis amal. Sehingga dengan demikian amallah yang harus tersedia terlebih dahulu agar seseorang dapat memperoleh ilmu. Dan jadi kesimpulannya, ilmu dan amal itu sangat beriringan dan sangat diperlukan. Dalam Quran surah Al-Asr juga dijelaskan bahwa di sana nantiasa menggandengkan ilmu dengan amal. Pada Quran surah Al-Asr ayat 1-3 yang berbunyi, wal asr, demi waktu asar, innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Innal insana lafi husrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan kebajikan. Dalam Quran surah Ar-Ra'd juga pada ayat 29 yang artinya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
Ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang betapa ilmu dan amal soleh memiliki kaitan yang erat yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Karena keduanya bagaikan dua keping mata uang yang saling memberi arti. Yang diungkapkan juga oleh Imam Ali bin Abi Thalib, yaitu iman dan amal adalah dua saudara yang senantiasa beriringan dan dua sahabat yang tidak bisa dipisahkan. Allah tidak akan menerima salah satu dari keduanya kecuali disertai sahabatnya. Jadi kesimpulannya teman-teman, bahwa ilmu dan amal itu saling berkaitan, beriringan, dan juga sangat dekat. Jika kamu tidak memiliki ilmu, maka amalmu akan sia-sia, dan jadi amal perbuatan yang kamu perbuat itu untuk apa? Kamu juga tidak tahu. Kemudian jika melakukan amal, memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya, maka itu juga sia-sia. Jadi untuk apa kamu mencari ilmu kalau tidak untuk diamalkan? Itu sangatlah sia-sia, tidak ada untungnya kamu jadinya kamu tidak memiliki keuntungan dalam mencari ilmu tersebut. Nah, jangan sampai ilmumu menjadi kebodohan dan keyakinanmu menjadi keraguan. Jika engkau berilmu, maka beramallah, dan jika engkau yakin, maka majulah. Dengan ilmu yang benar serta amal soleh, masyarakat bergerak dari kebodohan menuju kepintaran, dari ketinggian menuju kemajuan, dan dari kehancuran menuju kebangkitan. Allah SWT telah menempatkan orang yang berilmu dan beramal soleh sesuai dengan ilmunya pada derajat yang paling tinggi. Ilmu adalah landasan iman, hakikat pencarian ilmu pengetahuan pada diri manusia sesungguhnya adalah dalam rangka mengenal Allah SWT dengan segala konsekuensinya. Dan hubungan antara ilmu dan amal soleh tidak dapat dipisahkan karena dua hal tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, teman-teman semuanya, hanya sampai di sini saja penjelasan saya pada pagi hari ini. Untuk itu, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun perkataan saya yang sering belibet-libet berputar-putar dan membuat kalian semua yang mendengarkan video saya kali ini jadi kurang mengerti mungkin. Dan terima kasih buat teman-teman yang telah menonton. Sebelum kita mengakhiri video kali ini, ada baiknya kita membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Anggun Agustia, mohon tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.